warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Saryono. Nomor NIM saya 3922150120. Sini ada keterangan nama saya Fajar, nomor NIM saya akan berprodi Teknik Informatika, mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Saya diampu oleh dosen Bapak Kirpan MKOM. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan proses komunikasi data dalam jaringan. Nah, di sini ada pengertian komunikasi data. Istilah komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi, misalnya seperti kabel. Untuk bisa terjadinya data komunikasi, perangkat harus saling berkomunikasi atau terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi yang terdiri atas kombinasi dari hardware, peralatan fisik atau keras. Peralatan fisik atau keras. Contohnya fisik itu software, kerasnya itu hardware. Dan perangkat software, program atau sistem komunikasi data tergantung pada 4 karakteristik yang mendasar, yaitu pengiriman, akurasi, ketepatan, waktu, dan juga jitter. Atau bisa juga definisi komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data secara elektronik dari dua atau lebih alat yang terhubung ke dalam sebuah network jaringan melalui suatu media. Nah, selanjutnya ada yang pertama ada pengiriman, yang kedua ada akurasi, yang ketiga ada ketepatan waktu, yang keempat jitter. Pengiriman, sistem harus mengirimkan data ke tujuan yang sesuai. Data harus diterima oleh perangkat yang dimaksud atau pengguna dan hanya oleh perangkat atau pengguna. Yang kedua ada akurasi. Sistem harus memberikan data yang akurat. Data yang telah diubah dalam transmisi dan meninggalkan sumber. Data yang tidak dikoreksi tidak dapat digunakan. Yang ketiga ada ketepatan waktu. Sistem harus mengirimkan data waktu yang tepat. Terlambatnya dikirimkannya data maka tidak akan berguna. Dalam kasus video dan audio, pengiriman waktu yang tepat berarti memberikan data seperti yang diproduksi atau seperti aslinya dalam urutan yang sama ketika dibuat dan tanpa penundaan yang signifikan. Semacam ini disebut pengiriman transmisi real time. Yang keempat ada jitter. Jitter mengacu pada variasi waktu kedatangan paket. Ini adalah keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio atau video. Sebagai contoh, mari kita asumsikan bahwa paket video yang dikirim setup 3 dimensi. Jika beberapa dari paket datang dengan delay 3D dan yang lain dengan delay 4D, akan menghasilkan kualitas yang tidak merata dalam video tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Ada yang pertama pesan, yang kedua pengirim. Pesan adalah informasi data untuk dikomunikasikan. Bentuk populer dari informasi tersebut termasuk teks, angka, gambar, audio, dan video. Itu ketika kita akan mengirim pesan. Nah, yang kedua pengirim. Nah, user ingin mengirim, misalkan pengirim adalah perangkat yang mengirimkan pesan data. Hal ini dapat berupa komputer, workstation, handset, telepon, kamera video, dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Sini ada contoh gambarnya. Step 1, step 2, step 3. Nah, sini protokol. Contohnya di sini ada client 1 dan sini ada client 2. Di sini ada message. Message itu pesan. Jadi client 1 mengirim pesan ke client 2. Seperti itu gambar sini. Nah, selanjutnya, penerima adalah perangkat yang menerima pesan. Hal ini dapat berupa komputer, workstation, handset, telepon, televisi, dan lainnya. Contoh perangkat ini gambar akan bisa menerima pesan ketika dia
dikirim pesan oleh si klien atau si user. Nah, yang keempat ada media transmisi. Media transmisi adalah jalur fisik di mana pesan berjalan pengirim ke penerima. Beberapa contoh media transmisi termasuk kabel to wire, kabel koaksial, kabel serat optik, dan gelombang radio. Contoh, dia akan bisa menerima pesan dari si handphone melalui kabel seperti itu. Nah, ini ada protokol. Protokol adalah perangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Ini merupakan kesepakatan antara perangkat yang saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua perangkat mungkin akan terhubung tapi tidak dapat berkomunikasi. Orang yang berbicara Prancis tidak dapat dipahami oleh orang yang berbicara Jepang. Seperti itu. Nah, di sini ada model komunikasi data. Yang pertama, komunikasi data simplex, yaitu satu arah. Yang kedua, komunikasi data hal duplex, yaitu dua arah bergantian. Yang ketiga, komunikasi data full duplex, dua arah bisa bersamaan. Nah, contoh di sini ada gambarnya. Contoh dari CPU ke PC. Jadi mainframe dan ke monitor. Nah, dari workstation ke workstation. Jadi dia akan saling, kalau ini kan satu arah, jadi komunikasi simplex, dia satu arah. Dari direction of data, jadi dia satu arah dari si mainframe ke monitor. Dia tidak akan bisa mengembalikan pesannya. Nah, ketika yang kedua, ini dua arah, jadi workstation dia bisa mengirim ke dia ke workstation kedua dan workstation ke satu. Nah, yang full duplex itu dia akan bisa melooping direction of data at time 1 dan direction of data at time 2. Jadi dia bisa mengirim dan sebaliknya gitu. Nah, di sini ada tipe koneksi point to point. Point to point menyediakan sebuah jalur khusus yang digunakan hanya untuk berkomunikasi antara dua perangkat saja. Dedicated link. Semua kapasitas jalur digunakan untuk transmisi dua perangkat tersebut. Contoh, jika Anda mengubah kanal televisi menggunakan remote control, berarti Anda sedang membangun koneksi point to point antara remote control dengan televisi. Berikut ini gambar dari koneksi tipe point to point. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita ini remote-nya nih. Nah, ini TV. Nah, ini link itu tidak akan kelihatan, dia itu sensor. Jadi ketika kita mengklik remote misalkan nomor 5, dia akan terkoneksi, dia akan berubah, dia akan mengarah ke nomor 5. Nomor 5 itu channelnya apa, misalkan RCTI atau apa gitu. Nah, dia akan saling support. Jadi si remote dan televisi ini diarahkan melalui link itu sensor. Nah, di sini ada multi point. Multi point disebut juga multi drop, adalah satu perangkat yang membagi data dengan dua atau lebih perangkat lain melalui suatu jalur komunikasi. Pada koneksi jenis ini, kapasitas saluran dibagi di antara perangkat yang terhubung, baik secara ruang maupun waktu. Berikut ini adalah gambar koneksi jenis multi point. Nah, ini gambar multi point. Dari mainframe link, dia bisa mengirim ke banyak klien atau jadi dia bisa mengirim, contoh misalkan si CPU ini bisa mengirim ke printer atau ke monitor atau ke mouse seperti itu. Nah, di sini ada tipe transmisi. Unicast. Istilah unicast dibentuk dengan analogi siaran istilah yang berarti transmisi data yang sama untuk semua kemungkinan tujuan. Multi tujuan lain metode distribusi. Multicast mengirim data hanya untuk tertarik tujuan dengan menggunakan alamat khusus tugas. Jadi dia akan mengirim jika ditugaskan seperti itu. Nah, istilah-istilah ini juga digunakan oleh penyedia konten streaming layanan.
Unicast server media berbasis terbuka dan memberikan arus unik untuk setiap pengguna. Dan multicast server berbasis dapat mendukung audiens yang lebih besar dengan melayani konten secara simultan ke beberapa pengguna. Nah, contoh dari sini, dia akan bisa mengirim ke media. Jadi ini ada 3 klien dan sini ada satu server. Satu server bisa mengirim ke 3 klien. Nah, 3 klien ini tidak bisa mengirim ke satu server. Nah, di sini multicast. Multicast adalah multicasting adalah sebuah teknik di mana sebuah data dikirimkan melalui jaringan ke sekumpulan komputer yang tergabung ke dalam sebuah grup tertentu yang disebut sebagai multicast group. Multicasting merupakan sebuah cara pentransmisian data secara koneksionalis. Komunikasi dapat terjadi tanpa adanya negosiasi pembuatan koneksi. Nah, contoh di sini ada gambarnya. Jadi dia bisa mengirim multicasting. Sini multicasting dia bisa mengirim ke klien 1, klien 2, klien 3 tanpa ada hambatan. Sini ada broadcast yang juga dikenal sebagai metode transmisi on to all, satu ke semua. Nah, walaupun broadcast cenderung membuang resource, beberapa protokol seperti IRP bergantung kepadanya. Dengan demikian terjadinya beberapa traffic broadcast tidak dapat dihindari. Pada jaringan Ethernet, broadcast dikirim ke alamat tujuan khusus, yaitu FFFF. Broadcast ini harus diproses oleh host atau rumah yang berada dalam broadcast domain yang ditentukan. Seperti dia akan mengirim ke alamat yang akan dituju. Contoh, dia sudah mempunyai alamat di klien. Broadcast ini akan mengirim alamat ke klien ini. Dia sudah mempunyai alamat atau sudah mempunyai alamatnya, dia akan bisa mengirim. Tidak akan bisa mengirim jika tidak punya alamat atau tujuan. Nah, topologi jaringan. Di sini kita akan membahas masuk ke topologi jaringan. Topologi jaringan dalam telekomunikasi adalah suatu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lain sehingga membentuk jaringan. Dalam suatu jaringan telekomunikasi, jenis topologi yang dipilih akan mengaruhi kecepatan komunikasi. Untuk itu, maka perlu dicermati kelebihan atau keuntungan dan kekurangan atau kerugian dari masing-masing topologi berdasarkan karakteristiknya. Nah, di sini ada pertama ada topologi mesh. Komponen utama yang biasanya dipakai dalam topologi jaringan mesh ini adalah digital cross connect atau DXC. Dengan satu atau lebih dari 2 sinyal aggregate dan tingkat cross connect atau dalam kurung koneksi persilangan yang bermacam pada level sinyal SDH. Topologi jaringan mesh ini merupakan hubungan antar sentral secara penuh. Nah, contoh di sini ada gambarnya nih. Ini klien. Nah, contoh router ada di sini. Switchnya ada di sini. Jadi dia bisa mengirim. Jadi ketika kita memakai topologi mesh, dia bisa mengirim ke sini, dia bisa mengirim ke sini, dia bisa mengirim ke sini. Jadi seperti bintang. Jadi koneksi ini bisa stabil jika jaringannya bagus. Nah, sini ada ciri-ciri dari topologi mesh. Nah, di sini yang pertama konsep internet. Nah, yang tadi saya bilang, jika internetnya bagus, dia akan bisa mengirim pesan dengan cepat. Nah, tidak ada klien server, semuanya bisa bertindak sebagai klien dan server. Pair to pair, bentuk mesh yang paling sederhana adalah array 2 dimensi. Tempat masing-masing simpul saling terhubung dengan keempat tetangganya. Diameter komunikasi sebuah mesh yang sederhana adalah 2 dalam kurung n-1. Koneksi wavefront pada bagian-bagian ujung akan mengurangi ukuran diameter menjadi 2n atau s. Topologi mesh ini cocok untuk hal-hal yang berkaitan dengan algoritma
yang berorientasi matrik. Nah, di sini ada karakteristik topologi mesh-nya. Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Ini ada keuntungan dan kerugian. Keuntungan topologi mesh. Keuntungan utama dari pengguna topologi mesh adalah fault tolerance. Terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Relatif bagus, lebih mudah untuk dilakukan troubleshooting. Kerugian topologi mesh. Sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Jadi semakin banyak peralatannya, semakin banyak PC yang akan dibangun, semakin sulit kita akan melakukan konfigurasi, memakai topologi mesh. Nah, di sini ada biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Contoh ada di sini ada topologi star. Pada topologi star tidak langsung terhubung satu sama lain, tapi melalui perangkat pusat pengendali, central controller yang biasa disebut dengan hub. Pada topologi star, hub berfungsi layaknya seperti pengatur lalu lintas. Contoh di sini nih hub nih. Di sini ada server klien, server atau klien. Jadi dia akan mengirim ke sini nih. Mengirim ke klien 2. Contoh ini klien 1, ini klien 2. Dia akan mengirim pesan. Dia akan melalui ke hub dulu. Baru dia akan menerima pesan si klien 2. Contoh seperti itu. Jadi hub itu tempat untuk penampungan pesan. Jika internetnya bagus, dia akan cepat langsung ke klien 2. Contoh dia mengirim pesan ke klien 1, P langsung ke klien 2. Seperti itu. Nah, sini ada karakteristik topologi star. Setiap node berkomunikasi langsung dengan kontraktor hub. Bila setiap paket data yang masuk ke kontraktor hub kemudian di-broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak. Nah, sangat mudah dikembangkan jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Untuk kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. Nah, sini ada keuntungan topologi star dan sini ada kerugian topologi star. Nah, sini ada topologi ring. Topologi ring hanya menghubungkan secara langsung dua perangkat dalam jaringan. Lihat gambar ini, seperti terlihat pada gambar dengan bentuk topologi yang menyerupai cincin ring. Ini maka sinyal data akan bergerak secara searah dari satu perangkat ke perangkat lainnya sampai pada akhirnya berhenti di perangkat tujuan. Nah, sini contoh dia akan mengirim dan dia akan mengirim lagi, dia akan mengirim lagi. Contoh terus dia akan mengirim seperti ini. Ini adalah topologi ring. Nah, sini ada karakteristik topologi ringnya dan sudah dihubungkan secara serial sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Sini ada keuntungan, data mengalir dalam satu arah sehingga terjadi collision dapat dihindarkan. Ini ada kerugiannya topologi ring. Apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Nah, di sini ada topologi bus. Topologi bus dia terbentuk seperti gedung hanya kotak. Topologi bus itu dua ujung jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator. Barrel connector dapat digunakan untuk memperluasnya. Jaringan hanya terdiri dari satu saluran kabel yang menggunakan kabel BNC. Komputer yang ingin terhubung ke jaringan dapat mengkaitkan dirinya dengan menetas atau Ethernet-nya sepanjang kabel. Nah, contoh seperti ini. Sini ada topologi bus. Gambar topologi bus. Nah, karakteristiknya topologi bus ada dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Di sini ada keuntungan topologi yang sederhana.
Kabel yang digunakan sedikit untuk menghubungkan komputer-komputer atau peralatan-peralatan yang lain. Tidak ada kerugian trafik lalu lintas yang padat akan sangat memperlambat bus. Seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke local area network LAN, yang disebut LAN. Local area network biasa disingkat LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam ruangan sekolah atau yang lebih kecil. Saat ini kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10,100 atau 1000 Mbits. Selain teknologi Ethernet, saat ini teknologi 802.1.b atau biasa disebut Wi-Fi juga sering digunakan untuk membentuk LAN. LAN mempunyai karakteristik seperti berikut: mempunyai pusat data yang lebih tinggi. Nah, contoh sini PC, switch, yang sini printer, sini PC, sini laptop, dan sini ada port, ya port. Jadi switch ini dia bisa mengatur lalu lintas pengiriman pesannya. Ini adalah gambar LAN, local area network. Nah, sini ada metropolitan area network atau MAN. Metropolitan area network atau MAN adalah satu jaringan dalam suatu kota dan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran pemerintah, dan sebagainya. Berikut adalah karakteristik MAN. Meliputi area seluas antara 5 dan 50 kisaran kilometer. Seperti itu. Nah, di sini ada gambar MAN, Metropolitan Area Network. Di sini gedung kampus contohnya, di sini gedung office, brand office, di sini factory. Seperti itu. Dia bisa mengirim dari gedung ke gedung, dari gedung ke gedung. Nah, di sini ada WAN, Wide Area Network. WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Internet merupakan contoh dari jaringan WAN ini. Jika Wide Area Network sudah mencakup area internasional, maka disebut jaringan informasi global atau internet seluruh global, internet yang akan mengglobal. Nah, sini ada contoh gambarnya. Switch itu akan ada di tengah sistem communication. Sini ada hub sistemnya. Sini ada misalkan sini LAN, sini LAN. Seperti itu. Ini LAN. Sini word area net. Ini ada physical layer, network layer, transport layer, data link layer. Physical layer ini adalah layer yang paling sederhana yang berkaitan dengan electrical dan optical, koneksi antar peralatan. Yang ada network layer, tugas utama dari layer network adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network atau dari network lokal ke satu tujuan yang berada pada satu network lain atau IP atau alamat IP address-nya. Data link layer ini sedikit lebih cerdas dibandingkan dengan layer fisikal karena menyediakan transfer data yang lebih nyata. Here transport layer transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP, dan atau SPX, Sequence Packet Exchange. Yang satu ini digunakan oleh network. Nah, di sini ada session layer, ini ada application layer, di sini ada presentation layer. Session layer session sesuai dengan namanya sering disalah-artikan sebagai prosedur logon pada network dan berkaitan dengan keamanan. Application layer ini adalah paling tidak gateway-nya berada pada layer ini. Gateway melakukan pekerjaannya sama seperti sebuah router, tapi ada perbedaan di antara mereka. Sini presentation layer presentation dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal
translasi dari beberapa tipe pada sintaks sistem. Nah, di sini ada fungsi dan perubahan data lapisan IOC. Ada gambarnya data sistem, dan dia cuma dipakai source, application, processing, session, transport, network, data link, dan physical. Kita ada data link layer. Fungsi yang diberikan pada layar data link: atribut, attribution, pemilihan media fisik, addressing racing, pengalaman fisik, error detection, menentukan apakah data telah berhasil terkirim. Nah, ini ada identify data and calculation, menentukan pola header pada suatu data. Sini ada contoh gambarnya, atribut arbitrasi dari ABCD. Sini ada application, transaction, dan sini ada application, presentation. Sini ABCD. Jam waktu pengiriman. Sini ada addressing, alamat atau IP addressnya. Sini vendor code, serial number 24 bit 00, UC room. Nah, ini ada identification execution, mengidentifikasi format data yang lewat, apakah termasuk Ethernet, token, ring, VMRLAN, dan sebagainya. Tabel tipe protokol encoding. Sini ada tabel protokol data link bagian feeder ukuran. Tabelnya. Network layer. Fungsi utama dari layar network adalah pengamatan dalam dan routing. Pengamatan pada layar network merupakan pengamatan secara logikal. Sini ada gambarnya, host, company A, company B. Sini seperti hub atau switch. Host. Sini ada gambar. Ini alamatnya 192.5.5.1. Nah, dia tidak mempunyai alamat yang sama. Contoh di sini 192.555. Sini 192.552. Sini 192.553. Sini 192.554. Itu kita akan memiliki alamat tipe address yang sama. Sini ada melakukan segmentasi pada layar atasnya. Dengan menggunakan OSI model berbagai macam jenis aplikasi yang berbeda dapat dikirimkan pada jenis transport yang sama. Nah, contoh di sini ada application, presentation, session, electronic file transfer terminal. Dia bisa terminal mengirim ke data, file transfer mengirim ke data. Ini ada gambarnya. Di sini ada melakukan koneksi end-to-end dari server 1 ke server 2. Konsepnya sebuah perangkat untuk melakukan komunikasi dengan perangkat lainnya. Seperti itu. Sini ada mengirim segmen dari satu ke host yang lainnya. Contohnya host A, host B. Application ke application, presentation. Nah, proses pengiriman yang terjadi pada layar transport berupa segmen. Sini memastikan reliabilitas data pada waktu pengiriman data sedang berjalan. Kepadatan jalur bisa terjadi congestion. Dari sender ke receiver. Sini waktunya. Bold proses. Sini buffer off. Stop go. Contoh waktu, misalkan dia tidak waktunya pengirimannya itu terhambat, dia akan ke stop, lalu kan ready. Resume transaction. Nah, sini ada application layer. Pada layar ini berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh user. Komputer application, ini jaringan application. Atau dari komputer ke jaringan. Sini ada komunikasi antar lapisan OSI. Proses bagaimana komputer berinteraksi dengan menggunakan layar pada OSI. Sini ada contoh gambarnya. Saja bisa saya sampaikan tentang proses komunikasi data dalam jaringan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes I can't tell if